Ada satu hal saya kira yang perlu kita lihat betul secara baik. Tadi mereka kan selalu mengulang call data record. Ya. Catatan ini kalau saudara-saudara ingat, ketika kami tanya kepada ahli Bob Hardian ya, mengenai perjalanan Harun Masiku dari daerah Jakarta Barat sampai ke Tanah Abang hanya perlu waktu 1 detik. Menurut dia itu tidak mungkin. Ya, ini adalah fakta bahwa call data record itu tidak bisa diandalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, perjalanan apa yang mereka sebut sebagai hasil mengikuti kegiatan Nur Hasan dari Menteng ke yang mereka sebut ke PT IKA. Dalam waktu sekitar, ketika saya tidak keliru, itu sekitar pukul 17 atau hampir pukul 18 sore ya, mulai keliling-keliling, bukan hanya sekedar sampai ke Mampang tetapi juga sempat masuk ke Gatot Subroto ya, dan juga lewat ke komplek menteri. Itu menurut catatan mereka itu hanya memerlukan waktu 15 menit. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ahli itu pun kemarin saya ingat betul mengatakan bahwa itu juga tidak mungkin. Jadi apa yang hendak kami katakan adalah apa yang disampaikan terutama penolakan oleh penuntut umum dengan dalih menggunakan teknologi khususnya call data record. Ini sudah terbantahkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahkan juga diterangkan oleh ahli-ahli mereka. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya kira perlu diperjelas lagi mengenai obstruction of justice ya, terkait dengan kegiatan di PT IKA. Ini kan yang selalu mereka katakan bahwa ketidakbisaan mereka menangkap Harun Masiku di PT IKA itu karena dia berlindung di sana. Sementara secara real tidak ada satu bukti pun, tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa Harun Masiku itu beserta Pak Hasto berada di PT IKA. Ya. Yang mereka bisa tunjukkan adalah dari call data record bahwa mereka ada di sana. Tetapi kan nggak ketemu. Seperti saksi berkali-kali mengatakan, seperti ahli bahasa itu mengatakan, yang bisa menjadi bukti, bisa menjadi konteks keterangan orang adalah apa yang disampaikan oleh saksi. Nah, pertanyaan kita tentu, apakah kita bisa percaya dengan keterangan Rosa? Ya. Rosa kan berkali-kali di hadapan persidangan ini mengatakan dia termasuk adalah orang yang menjadi korban dari perkara ini. Ya. Kalau memang betul dia menjadi korban karena katanya dia pernah dikembalikan ke polisi, artinya apa yang dia lakukan ini adalah mencoba membalas dendam. Ya. Dia gunakan kesempatan ini, kita nggak tahu atas permintaan siapa, untuk balas dendam kepada orang lain, bukan kepada atasannya. Saudara-saudara ingat bahwa ketika kami tanya apakah pernah mereka periksa atasan-atasan yang dia sebut sebagai orang-orang yang melakukan perintangan penyidikan, ternyata tidak ada. Ya, ini saya kira yang perlu mendapat perhatian betul dari kita. Kemudian soal bantahan-bantahan yang lain mengenai terutama terkait dengan uang ya. Saya kira Roni tadi sudah jelas betul mengatakan bahwa tidak ada urusan uang itu dengan Pak Hasto. Itu hanya, saya ingat betul keterangan dari Doni itu dia sampaikan ke Saiful untuk mempercepat Saiful mengurusi persoalan ini. Dengan menyebut-nyebut atau membawa nama Pak Hasto, Saiful akan lebih sigap melaksanakan tugasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira tolong betul teman-teman melihat ini secara jernih. Begitu juga kepada masyarakat. Mari kita lihat persoalan ini secara jernih. Seperti berulang kali kami katakan bahwa perkara ini bukan perkara kriminal. Ini adalah kriminalisasi untuk kepentingan politik. Ya. Saya kira banyak hal ya, urusan Medan dan yang lain-lain itu kan bisa menjadi bukti ya bahwa ada hal-hal yang hendak dilindungi dari perkara ini. Saya kira kami pun di dalam
pembelaan kami yang sudah kami sampaikan sejak eksepsi, ya, kami menyebut bahwa ini adalah balas dendam politik. Karena ini tidak bisa dilepaskan dari pemecatan Jokowi sebagai anggota PDIP. Ya. Jadi menurut hemat kami, kalau saudara-saudara, sekali lagi saya ingin terangkan bahwa keberadaan perkara, munculnya perkara ini sebagai sesuatu yang jadi real, bisa menjadi perkara, itu kan mulai dari tanggal 16 Desember. Ya, ketika kemudian mereka menyusun laporan kejadian perkara. Itu laporan kejadian perkara itu kan tidak pernah dibuat selama masa pimpinan yang lama. Karena pimpinan yang lama itu tidak percaya, ya, dengan perkara ini. Ya. Laporan kejadian perkara yang dibuat itu adalah memang sengaja disiapkan untuk pimpinan KPK yang baru agar supaya ini bisa jadi perkara. Nah, ini yang harus kita lihat secara baik. Saya kira begitu dari saya, cukup. Terima kasih.